Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarel Rido, NIM 20 garis miring 457185 garis miring SV garis miring 17632. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3D printer stereolitografi atau SLA. Pertama, pengertian. Stereolitografi, lebih sering disebut sebagai pencetakan 3D SLA, adalah salah satu teknik paling populer dan tersebar luas di dunia manufaktur aditif. Ia bekerja dengan menggunakan laser bertenaga tinggi untuk mengeraskan resin cair yang terdapat dalam reservoir untuk menciptakan bentuk 3D yang diinginkan. Singkatnya, proses ini mengubah cairan fotosensitif menjadi plastik pada 3D secara lapis demi lapis menggunakan laser daya rendah dan fotopolimerisasi. SLA adalah salah satu dari 3 teknologi utama yang diadopsi dalam pencetakan 3D bersama dengan pemodelan deposisi gabungan atau FDM dan sintering laser selektif atau SLS. Itu termasuk dalam kategori pencetakan resin 3D. Teknik serupa yang biasanya dikelompokkan dengan SLA disebut pemrosesan cahaya digital atau DLP. Ini mewakili semacam evolusi dari proses SLA menggunakan layar proyektor, bukan laser. Selanjutnya, cara kerja dari 3D printer SLA. Yang pertama, perangkat lunak. Seperti halnya banyak proses pembuatan aditif, langkah pertama terdiri dari merancang model 3D melalui perangkat lunak CAD. File CAD yang dihasilkan adalah representasi digital dari objek yang diinginkan. Jika tidak dibuat secara otomatis, file CAD harus diubah menjadi file STL, bahasa Serialization Standard atau STL, atau bahasa segitiga standar. Adalah format file asli dari perangkat lunak stereolitografi yang dibuat oleh Albert Consulting Group khusus untuk sistem 3D pada tahun 1987. File STL menjelaskan geometri permukaan objek 3D, mengabaikan yang lain atribut model CAD umum seperti warna dan tekstur. Langkah pra pencetak adalah memasukkan file STL ke perangkat lunak pemotong 3D seperti Cura. Platform tersebut bertanggung jawab untuk menghasilkan G-code bahasa asli printer 3D. Selanjutnya, pencetakan 3D SLA. Saat proses dimulai, laser akan menarik lapisan pertama cetakan ke dalam resin fotosensitif. Dimanapun laser mengenai cairan akan mengeras. Laser diarahkan ke koordinat yang sesuai oleh cermin yang dikendalikan komputer. Pada titik ini perlu disebutkan bahwa sebagian besar printer SLA desktop bekerja terbalik. Artinya, laser diarahkan ke platform build yang dimulai dari rendah dan dinaikkan secara bertahap. Setelah lapisan pertama, platform dinaikkan sesuai dengan ketebalan lapisan, biasanya sekitar 0,1 mm, dan resin tambahan dibiarkan mengalir di bawah bagian yang sudah dicetak. Laser kemudian memperkuat penampang berikutnya, dan proses ini diulangi sampai seluruh bagian selesai. Resin yang tidak tersentuh laser tetap berada di tong dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, pasca pemrosesan. Setelah menyelesaikan polimerisasi material, platform keluar dari tangki dan kelebihan resin dikeringkan. Di akhir proses, model dikeluarkan dari platform, dicuci dengan resin yang berlebih, dan kemudian ditempatkan di dalam oven UV untuk mengeringkan akhir. Pengeringan pasca cetak memungkinkan objek mencapai kekuatan setinggi mungkin dan menjadi lebih stabil. Yang terakhir, proses alternatif atau digital light processing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu turunan SLA adalah digital light processing atau DLP. Tidak seperti SLA, DLP menggunakan layar proyektor digital untuk memflash satu gambar dari satu setiap lapisan di seluruh platform. Karena proyektor adalah layar digital, setiap lapisan akan terdiri dari piksel persegi. Jadi resolusi printer DLP sesuai dengan ukuran piksel, sedangkan dengan SLA itu adalah ukuran titik laser. Yang ketiga, kelebihan.
Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan SLA, yaitu yang pertama, SLA adalah salah satu teknik penyetakan 3D yang paling tepat di pasaran. Kedua, prototipe dapat dibuat dengan kualitas yang sangat tinggi dengan fitur yang sangat detail, seperti dinding tipis, sudut tajam, dan lain-lain. Dan bentuk geometris yang kompleks. Ketebalan lapisan dapat dibuat serendah 25 mikrometer dengan ukuran fitur minimum antara 50 dan 50 mikrometer. Yang ketiga, SLA memberikan toleransi dimensi paling ketat dari setiap prototipe cepat atau tenaga faktor adiktif kurang lebih 0,005 inci atau 0,127 mm untuk inci pertama dan tambahan 0,002 untuk setiap inci teman. Yang keempat, permukaan cetakan halus. Dan yang terakhir, volume benda mencapai 50 x 50 x 60 cm persegi kubik tanpa mengorbankan presisi. Keempat, kekurangan. Yang pertama, pencetakan cenderung memakai waktu lama. Kedua, lereng curam dan overhang membutuhkan struktur pendukung selama proses bangunan. Komponen tersebut berpotensi roboh selama fase pencetakan atau pengawetan. Ketiga, resin relatif rapuh dan oleh karena itu tidak cocok untuk prototipe fungsional atau pengujian mekanis. Yang keempat, SLA menawarkan bahan dan pilihan warna yang terbatas, biasanya menawarkan bahan hitam, putih, abu-abu, dan bening. Resin sering sekali merupakan hak milik dan oleh karena itu tidak dapat dengan mudah dibedakan antara printer dari merek yang berbeda. Dan terakhir, biaya pencetakan SLA relatif tinggi, misalnya mesin, material, lingkungan, lab. Kelima, tips dan trik penggunaan 3D printer SLA. Tips dan triknya adalah gunakan stereolitografi atau SLA 3D printing untuk mencetak benda yang kecil dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Karena mencetak dengan mesin ini membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Apabila benda yang dicetak tidak rumit, maka lebih baik menggunakan 3D yang lainnya seperti Selective Laser Sintering atau SLS, Fused Depositing Method atau FDM, dan sebagainya. Yang terakhir, contoh yang dapat dibuat 3D printer jenis SLA ini adalah yang pertama, cincin, gelas, robotic aircraft, rapid prototyping, case handphone, dan yang terakhir, kamera. Dan masih banyak lain yang dapat dibuat dalam 3D printer jenis ini. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.